Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cibo dimanapun kalian berada. Kali ini masih dalam segmen Urban Legend, di mana Klik Cibo akan menceritakan tentang sosok Ratu Laut Selatan. Berbicara tentang sang legend ini tidak akan pernah ada habisnya ya boh. Baik dari mitologi-mitologi yang beredar, hingga aura-aura penampakan yang dialami oleh sebagian orang akan aura mistis sang legend ini. Ratu Laut Selatan adalah sebutan yang umumnya merujuk pada beberapa tokoh, diantaranya Kanjeng Ratu Kidul, Nyai Roro Kidul, dan Nyi Blorong. For your information, ada beberapa perbedaan antara sebutan-sebutan ini ya Bu. Antara Ratu Kanjeng Kidul, Nyi Roro Kidul, dan Nyi Blorong. Bahkan nanti kita akan menemui beberapa versi yang akan menarik benang merah dari beberapa nama yang beredar yang bukan hanya dari Pulau Jawa. Bahkan akan kita kais juga versi dari Sumatera Utara sampai Thailand. Namun tokoh ini sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali tentunya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan-pembahasan yang lebih lengkap, yang belum subscribe silahkan klik tombolnya sekarang. Dan jangan lupa juga loncengnya agar Klik Cibo bisa memberikan notif bila ada update video terbaru. Dan lady that. Legenda mengenai penguasa mistik Laut Selatan ini tidak diketahui dengan pasti sejak kapan dimulai. Namun legenda ini mencapai puncak tertinggi karena pengaruh kalangan penguasa keraton dinasti Mataram Islam sekitar masa Kesunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Jogja. Dalam kepercayaan tersebut, Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri spiritual bagi raja-raja kedua keraton tersebut. Pada waktu tertentu, keraton memberikan persembahan di Pantai Parangkusuma Bantul, Pantai Parangtritis Bantul, dan di Pantai Paranggupita Wonogiri. Nah, di dalam komplek Keraton Kasunanan Surakarta ada yang disebut dengan Panggung Sangga Buana yang artinya dalam bahasa Indonesia Panggung Penyangga Dunia atau Jagat Raya. Nah, istilah yang sama atau tempat yang sama juga berada di komplek Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang disebut Panggung Krapyak. Tempat-tempat ini dipercaya merupakan tempat bercengkrama antara Sri Gusti Kanjeng Sinuwun, Susuhunan Pakubuwono, hingga Sri Gusti Kanjeng Sinuwun, Sultan Hamengkubuwono dengan Kanjeng Ratu. Konon, sang ratu tampil sebagai perempuan muda dan cantik pada saat bulan muda hingga purnama, tapi berangsur-angsur menua pada saat menuju bulan tua atau bulan mati sebutannya. Dalam keyakinan orang Jawa, Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu setia yang bernama Nyai atau Nyi Roro Kidul. Nah, ini yang dimaksud di awal video tadi, boh. Kanjeng Ratu Kidul sendiri dikultuskan sebagai roh suci yang mempunyai sifat mulia dan baik hati. Jadi, masih dalam kepercayaan mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul menempati posisi yang paling tinggi. Dia berasal dari tingkat langit yang lebih tinggi, pernah turun di berbagai tempat di dunia, dengan jati diri tokoh-tokoh suci setempat pada zaman yang berbeda-beda pula. Pada umumnya dia menampakkan diri hanya untuk memberikan peringatan atau isyarat akan datangnya suatu kejadian penting, boh. Masih dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan dewi-dewi alam yang lainnya. Nah, sedangkan Nyi Roro Kidul awalnya merupakan putri dari kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Cerita-cerita yang terkait antara Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul berbeda fase tahapan kehidupan dalam mitologi Jawa. Nyi Roro Kidul ini sangat suka warna hijau dan dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan baju hijau yang berada di pantai wilayahnya nih, Bo. Gunanya apa? Untuk dijadikan sebagai pelayannya. Karena itu, pengunjung wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap,
pantai-pantai di selatan Yogyakarta, hingga Semenanjung Purwa di ujung timur, selalu diingatkan untuk tidak mengenakan baju hijau ketika berada di pantai. Hal ini berdasarkan kepercayaan bahwa Ratu Kidul berusia jauh lebih tua dan menguasai Laut Selatan jauh lebih lama. Dan ini terjadi sebelum sejarah kerajaan Pajajaran. Menurut pengalaman seorang spiritualis, pada tahun 1998 ia pernah bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul, tepatnya di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Saat itu Eyang Ratu Kidul didampingi oleh Nyi Roro Kidul atau Nyi Rara Kidul. Menurut spiritualis ini keduanya hampir mirip, tetapi Eyang Ratu Kidul kulitnya kuning langsat, sementara Nyi Roro Kidul agak coklat. Selain dari itu, Eyang Ratu Kidul mempunyai aura putih jernih dan gemerlapan seperti berlian bulat yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Sedangkan aura Nyi Roro Kidul berwarna putih susu, seperti cahaya lampu putih. Si spiritualis ini diberi penjelasan bahwa Nyai Roro Kidul atau Nyi Roro Kidul ini adalah patihnya atau kepala pengawalnya. Eyang Ratu Kidul juga menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul ini adalah makhluk sejenis jin yang mengabdi dan berguru pada Eyang Ratu Kidul. Nyi Roro Kidul ditugaskan untuk mengontrol dan meredam angkara murka dari makhluk-makhluk gaib sejenis jin dan kekuatan gaib serta ilmu gaib yang berada di sepanjang pantai selatan Laut Jawa. Kanjeng Ratu Kidul sendiri memiliki kuasa atas ombak besar dan ombak keras di Samudra Hindia yang bisa dikontrol dari istananya yang berada di jantung samudra. Menurut kepercayaan Jawa juga, ia merupakan pasangan spiritual para raja dari Mataram hingga para raja keturunannya dari Surakarta dan Yogyakarta, dimulai dari Panembahan Senopati. Namun kini ia dipandang sebagai ibu spiritual para susuhunan Surakarta maupun Sultan Jogja. Sultan Hamengkubuwono IX pernah menggambarkan pengalaman spiritualnya bertemu dengan sang ratu. Beliau mengatakan bahwa ia dapat berubah wujud dan penampilan sebagai seorang wanita muda yang cantik pada bulan purnama dan sebagai wanita tua pada waktu lainnya. Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Dalam Serat Darmo Gandul, yaitu sebuah karya sastra Jawa Baru yang menceritakan jatuhnya kerajaan Majapahit akibat serbuan kerajaan Demak, Nimas Ratu Angin-Angin adalah ratu seluruh makhluk halus di Pulau Jawa dan memiliki kerajaan di Laut Selatan. Hampir seluruh isi Serat Dharma Gandul merupakan bentuk turunan dari cerita dari Babat Kadiri. Ajaran Jawa Baru juga menyebutkan nama Ratu Angin-Angin sebagai pemilik istana di Laut Selatan. Buaya putih penjelmaan dari Prabu Dewata Cengkar, yaitu Raja Medang Kamulan, sebelum kedatangan Aji Saka adalah musuhnya. Jadi dianggap musuhnya, Bu. Ia memberi gelar Jaka Linglung, yang saat itu belum memiliki nama sebagai Linglung Tunggul Wulung, dan menjodohkannya dengan Nyai Blorong. Ajaran Jawa Baru juga menuliskan Ratu Angin-Angin menjadi tunangan Aji Saka atas perantara Jaka Linglung ini nih, Bu. Nah, gimana, Bu? Udah mulai ngerti atau udah mulai pusing? Kasih komentar di bawah. Di kalangan masyarakat Sunda sendiri berkembang bahwa Ratu Kidul merupakan titisan dari seorang putri kerajaan Pajajaran yang bunuh diri di Laut Selatan karena diusir oleh keluarganya. Sebab Ratu Kidul yang menderita penyakit kulit membuat anggota keluarga lainnya malu. Nah, dalam kepercayaan Jawa tadi, tokoh ini dianggap bukanlah Ratu Laut Selatan atau Ratu Kidul, melainkan diidentikan dengan Nyi Roro Kidul, yaitu pembantu Kanjeng Ratu Kidul. Walau dalam perkembangannya, masyarakat Sunda sendiri cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Ratu Kidul. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Disinyalir, legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran lebih tua dari legenda kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16, Bo. Meskipun demikian,
Peneliti antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik, yaitu kepercayaan prasejarah yang jauh lebih tua lagi dan dikatakan sebagai Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ombak Samudra Hindia yang ganas di pantai selatan Jawa, badai, serta terkadang tsunami-nya kemungkinan telah membangkitkan rasa takut serta rasa hormat terhadap kekuatan alam yang kemudian dianggap sebagai kekuatan alam spiritual para dewata serta lelembut yang menghuni lautan selatan yang dipimpin oleh ratu mereka, sesosok dewi yang kemudian diidentifikasi sebagai Ratu Kidul. Nah, ada lagi nih Bu, nama lain yang dijadikan salah satu karakter hero di game Mobile Legends, yaitu Dewi Kandita atau Kadita. Cerita ini terangkat dari cerita rakyat Sunda, di mana Dewi Kandita atau Kadita adalah putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran yang melarikan diri ke lautan selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikirimkan oleh seorang dukun sakti atas perintah saingannya di istana, dan membuat Dewi Kadita atau Kandita menderita penyakit kulit yang sangat menjijikan. Singkat cerita, Dewi Kandita ini sampailah ke daerah lautan yang punya ombak ganas. Kemudian melompatlah sang dewi ini ke dalam ombak tersebut. Justru setelah dia melompat, bukannya mati, melainkan menyembuhkan penyakit kulit yang dideritanya. Nah, para lelembut di sana kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Lautan Selatan yang sangat legendaris. Nah, pertanyaannya, mengapa nama Kadita ini atau Kandita ini digunakan sebagai salah satu hero? Ada yang tahu? Tulis di komentar. Halo Medan, Horas. Ya, sebagian masyarakat di Sumatera Utara ini meyakini jika Nyi Roro Kidul, si penguasa pantai selatan, memiliki darah salah satu keturunan Raja Batak pertama, yaitu Guru Tatea Bulan. Kisah bermula ketika etnis Raja Batak pertama, yakni si Raja Batak turun dari langit. Dia diciptakan mula jadi Nabolon, Dewa Batak di Pusubuit atau di puncak bukit, yaitu salah satu puncak tertinggi di Samosir, pinggir barat Danau Toba. Si Raja Batak ini memiliki dua keturunan, Bu. Yang pertama bernama Guru Tatea Bulan. Lalu lahirlah adiknya, yaitu Raja Isumbaon. Dikisahkan Guru Tatea Bulan menikah dengan si Boru Basobolon dan memiliki 10 anak, 5 putra dan 5 putri. Nah, untuk urut-urutannya saya agak nyontek dikit nih Bu ya, takut salah soalnya. Dari anak putra, yang pertama ada Raja Uti, kedua ada Tuan Sari Buraja, ketiga ada Limbong Molana, keempat ada Sagala Raja, dan kelima ada Silau Raja. Sementara urutan dari anak-anak putri, yang pertama ada si Boru Biding Laut. Nah, ini yang diyakini sebagai Nyi Roro Kidul nih, Bu. Yang kedua ada si Boru Pareme, yang ketiga ada si Boru Anting Sambungan, yang keempat ada Sinta Haumasan, dan kelima adalah si Bori Nantinjo. Raja Uti terlahir dengan tidak sempurna. Dikatakan bahwa tangan dan kakinya pendek, namun itu tidak membuatnya sedih. Merasa memiliki kekurangan, maka dia meminta atau mengatakan pada ayah dan ibunya bahwa dia hendak menjadi petapa, yang diyakini selalu menyembah mula jadi Nabolon. Dan di antara semua adiknya Raja Uti ini, Raja Biding Laut lah yang dekat dengan si Raja Uti ini, Bo. Setelah Guru Tetea dan istrinya meninggal, Raja Uti pasti tidak bisa merawat adik-adiknya sebab dia sudah menjadi petapa kan. Maka tugas itu diserahkan kepada Saribu Raja. Namun di tengah perjalanan kehidupan, Saribu Raja ternyata jatuh cinta pada adik kandungnya sendiri, yaitu si Boru Pareme. Nah, skandal itu jelas dianggap aib nih untuk kerajaan atau untuk keluarga. Maka terjadilah nih kasakusuk antara kedua adik laki-lakinya, yaitu Limbong Maulana dan Sagala Raja. Mereka berniat hendak membunuh keduanya karena dianggap memiliki cinta terlarang tentunya. Nah, adik satunya lagi, yaitu Silau Raja, memberitahukan kakaknya nih, si Saribu Raja, agar pergi dari kampung halaman mereka sebab akan dibunuh oleh kedua kakaknya, yaitu Limbong Maulana dan Sagala Raja.
Nah, akhirnya pergilah dua kakak beradik yang sedang jatuh cinta ini meninggalkan kampung halamannya. Namun sayangnya, entah bagaimana ceritanya, keduanya ini berpisah atau terpencar. Pareme bersembunyi di hutan, sementara Seribu Raja pergi tak tahu kemana rimbanya nih, nggak ketahuan jejaknya kemana. Nah, Biding Laut yang mendengar hal ini menangis karena keluarganya tercerai berai. Kemudian dia bermaksud menyatukan kembali keluarganya yang tercerai berai ini dengan mencari Seribu Raja yang hilang jejak. Biding Laut terus mencari nih sampai ke lautan barat, tapi tetap tidak ditemukan nih si Seribu Raja. Namun naasnya pada suatu tempat, Biding Laut harus berhadapan dengan sekelompok pemuda yang hendak memperkosanya. Sebab Biding Laut ini sangat cantik. Tapi naasnya Biding Laut akhirnya tertangkap. Kemudian di tengah kekerasan seksual yang dilakukan oleh para pemuda itu, Biding Laut dilemparlah ke Samudra Hindia. Namun untungnya dia masih bernapas. Dan ombak membawanya hingga sampai ke suatu tempat yang namanya Pelabuhan Ratu. Setelah terdampar dan selamat di Pelabuhan Ratu, Biding Laut akhirnya bertemu dengan seorang raja yang bernama Raja Sansakti, yaitu penguasa Andaran atau Pangandaran kalau sekarang. Awalnya tidak pernah ada benih-benih cinta antara Biding Laut dan Raja Sansakti. Biding Laut justru bekerja untuk Sansakti karena ketulusan dan kepintaran serta kecantikannya si Biding Laut ini. Sansakti menurunkan nih ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Raja Sansakti. Nah, karena setiap hari ketemu, maka suatu hari timbullah benih-benih cinta di antara mereka nih. Maka Raja Sansakti mempersuntinglah Biding Laut. Maka Biding Laut menjadi permaisuri kerajaan Andaran atau Pangandaran. Dari pernikahan mereka, maka lahirlah seorang putri yang kemudian nanti dikenal dengan nama Nyi Blorong. Nah, disinilah tercetus nama Nyi Blorong, dari versi Batak atau versi Sumatera Utara ini. Kemudian terjadilah tragedi di mana para hulu balang yang iri dan dengki yang mendapat hasutan dari dayang-dayang akhirnya berhasil membunuh Raja Sansakti, dan itu disaksikan oleh Biding Laut sendiri. Betapa marahnya Biding Laut sehingga dia mengeluarkan kutukan bagi kerajaan dan seluruh isinya, yaitu kerajaan Andaran akan musnah ditelan gelombang besar. Sambil terus bersumpah dan mengutuk, Biding Laut akhirnya terjun ke pantai selatan. Orang-orang yang menganggap bahwa Biding Laut telah mati ternyata salah. Suatu ketika ada gelombang besar datang, kemudian di atasnya ada Biding Laut menggunakan kereta kencana yang akhirnya menghabisi semua orang yang telah membunuh suaminya, yaitu Raja Sansakti. Nah, versi selanjutnya adalah versi dari Thailand nih, di mana dalam ajaran Buddha Mahayana, Kuan Yin adalah bodhisatwa welas asih. Ia bersumpah tidak akan beristirahat hingga ia berhasil membebaskan seluruh makhluk hidup dari penderitaan samsara atau kelahiran kembali berulang ke dunia, atau biasa disebut reinkarnasi. Di Cina, para nelayan Cina selalu berdoa kepadanya agar selamat ketika dia melakukan pencarian ikan di laut. Itulah sebabnya bodhisatwa Kuan Yin dijuluki juga Kuan Yin Laut Selatan, yang sebenarnya merajuk pada Laut Cina Selatan. Pada saat itu terjadi diaspora penduduk Cina ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nah, Kuan Yin Laut ini dianggap sebagai pelindung mereka selama melakukan diaspora tersebut atau para imigran ini. Nah, menurut legenda yang beredar, di Vihara Nam Hai Kwan Se Im Pusa di daerah Simpenan Sukabumi, Ratu Pantai Selatan ini merupakan putri Raja Thailand, yaitu raja kelima dari dinasti Chakri. Well, Sobat Cibo, itulah pembahasan singkat dari beberapa versi yang beredar tentang Ratu Pantai Selatan. Semua kembali kepada kalian untuk menyikapi, mengerti, dan meyakininya. Allahu alam. Atau kalian punya pendapat sendiri, bisa tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk yang belum. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan